Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA yang berniat mengikuti seleksi Olimpiade Sains, sekarang disebutnya KSN, atau bagi siswa yang ingin lebih mendalami fisika khususnya di bidang dinamika partikel, sehingga memiliki kemampuan yang lebih lanjut dibandingkan dengan pelajaran SMA. Jadi ini kelanjutan dari pelajaran SMA tapi lebih mendalam, ya, bahkan mungkin bisa digunakan oleh adik-adik tingkat 1 yang sedang menuntut kuliah fisika dasar. Ini juga bagus untuk pemahaman konsep, sehingga Anda bisa lulus lulus ujian tengah semester atau ujian semester akhir dan memperoleh nilai A pada fisika dasar. Oke, kita kemarin sudah jelaskan tentang gaya gesek. Karena waktu kita terbatas, kita sudah lihat bahwa gaya gesek ada dua, ada gaya gesek kinetik dan ada gaya gesek statik. Gaya gesek kinetik adalah jika dua benda yang bersentuhan itu diam relatif satu sama lain. Ya, itu gaya gesek statik disebutnya. Diam relatif itu antara dua benda. Jadi misalnya Anda punya dua benda tumpuk, seperti truk itu. Kalau Anda naik truk, Anda itu kan ada di atas truk. Ya, truknya ada di atas lantai kan gitu. Ya, misalnya ya. Kemudian atau begini, Anda mendorong meja lah. Anda mendorong meja, di atas meja ada laptop. Maka laptop itu kan terletak di atas meja. Benda tumpuk kan? Tumpukan pertama adalah meja yang terletak di atas lantai. Tumpukan kedua adalah laptop Anda yang terletak di atas meja. Bidang sentuhnya horizontal. Nah, ketika Anda dorong perlahan, laptop itu kan diam terhadap meja. Walaupun mejanya bergerak terhadap lantai. Nah, gaya gesek antara laptop dengan meja itu adalah gaya gesek statik. Selama laptopnya tidak bergerak terhadap meja. Sedangkan gaya gesek antara meja dan lantai itu adalah gaya gesek kinetik. Beda kan ya? Tapi kalau Anda dorongnya cepat sehingga laptopnya juga terlempar, maka di situ gaya geseknya gaya gesek kinetik itu, ya. Karena laptopnya udah terlempar, bukan gaya gesek statik lagi. Oke, itu aja maksudnya ya. Jadi Anda harus bisa bedakan itu. Nah, gaya gesek kinetik hanya ada satu kan? Ini yang kita gambar kemarin. FK sama dengan mu K kali N. Hanya satu, tetap dianggap tetap. Sedangkan gaya gesek statik itu bertumbuh dari 0 sampai gaya gesek statik maksimum. Ya, kalau kita dorong pelan-pelan dari 0, gaya geseknya 0. Gaya gesek statik, belum bergerak bendanya. Kita kasih 10 Newton, ya gaya gesek statiknya juga 10 Newton. Bendanya belum bergerak. Kita kasih 15 Newton, ya tetap 15 Newton juga gaya gesek statiknya. Ya, jadi daerah ini sampai suatu waktu 20 adalah gaya statik maksimum. Nah, daerah ini yang disebut daerah statik. Begitu lebih besar sedikit dari 20, benda akan bergerak. Gaya geseknya akan turun, disebut gaya gesek kinetik. Ya, jadi gaya gesek kinetik lebih kecil dari Fs maksimum. Betul. Tapi kalau Anda bilang Fk lebih kecil Fs, nah ini yang salah. Gaya gesek kinetik bisa lebih besar dari gaya gesek statik untuk daerah sini. Ya toh? Tapi dia bisa juga lebih kecil kalau daerah sini. Jadi nggak boleh bilang Fk lebih kecil Fs. Tapi kalau Anda bilang Fk lebih kecil Fs maksimum, ya itu betul. Kalau ini betul. Karena itu kita bilang kemarin, mu K itu lebih kecil dari mu S. Ya, karena itu kalau koefisien geseknya diketahui datanya ada 2, 0,2 dan 0,4, maka 0,2 adalah koefisien gesek kinetik, 0,4 adalah koefisien gesek statik. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita bahas soalnya, kita ambil dari KSN Fisika ini. Ya, KSN Fisika tulisan saya. Ya, jadi kita ambil dari situ. Soal yang kedua ya, yang pertama kan gaya normal. Soal yang kedua kita ambil dari KSN Super Master ya. Halaman 40 nomor 4. Ya ini. Ya, soalnya seperti ini nih. Nah,
Ya, saya bacakan, ini ada di sini soalnya. Kalau Anda punya bukunya, halaman 40. Oke. Saya gambar dulu ya. Gambar ini diketahui. Gambarnya seperti ini. Ini M. Kemudian di sini ada nempel benda. M. Kemudian dikasih gaya F. Ya, tentu ini berdiri di lantai. Cuman lantainya licin ya. Ini licin. Oke. Sekarang saya bacakan soalnya ya. Ini soal OSP 2007. Iya. Olimpiade Sains Provinsi 2007. Sebuah sistem terdiri atas dua buah balok. Masanya masing-masing M kecil dan M besar. Lihat gambar. Koefisien gesekan antara kedua balok mu S. Ya, jadi antara dua balok ini koefisien geseknya mu S. Ya, di sini itu ya. Ya, jadi di sini itu mu S. Artinya ini dianggap diam, makanya yang dikasih mu S. Dan tidak ada gesekan antara balok M dan lantai. Jadi di sini tidak ada gesekan. Tentukan besar gaya F. Jadi yang ditanya berapa besar gaya F yang harus diberikan pada balok M. Ingat, gaya F diberikan pada balok M supaya tidak turun ke bawah. Jadi F-nya berapa supaya M tidak turun ke bawah. Nyatakan dalam M kecil, M besar, gravitasi, dan mu S. Nah, ini ya. Seperti itu. Ya. Nyatakan dalam M kecil, M dianggap diketahui, M besar dianggap diketahui, gravitasi dianggap diketahui, dan mu S. Yang ditanya F loh ya. Berapa besar F ini sehingga M-nya tidak turun ke bawah. Ya. Nah, sekarang Anda lihat, apa yang terjadi? Ini licin ya. Apa yang terjadi ketika Anda dorong horizontal? Maka benda ini pasti bergerak kan? Benda ini pasti bergerak. Ya, bergerak, pasti bergerak ke sana dengan percepatan A. Jadi benda M bergerak dengan percepatan A, benda M besar juga bergerak dengan percepatan A. Ya, itu. Nah, sekarang kita gambar gaya-gaya M bekerja pada benda. Ya, ya kalau di sini Anda mau gambar gaya berat, boleh, nggak ada masalah ya. Ini Anda gambar gaya berat. Langsung aja ya massa kali gravitasi. Gaya berat dulu. Di sini ada gaya berat juga kan? Ya, ada dua benda kan? Berarti ada dua gaya berat. Ini mg. Oke. Ya, gaya berat sudah. F sudah. Sekarang gaya normal. Gaya normal. Boleh Anda gambar di sini. Ini apa ini? Ini lantai dengan M. Jadi gaya normal di benda M ini pasti ke sana kan? Nah, Anda sudah tahu ini gaya normal ya. Ini gaya normal. Ini gaya normal bekerja pada M disebabkan oleh lantai. Ya, lantainya nggak perlulah. Kita kan tidak tinjau lantai. Oke? Selesai. Sekarang ini ada bidang sentuh juga. Cuma di sini bidang sentuhnya vertikal. Tadi sudah ya. Kali ini bidang sentuhnya horizontal. Karena ini bidang sentuhnya vertikal, maka gaya normalnya akan ke kiri atau ke kanan. Ya, nah sekarang Anda lihat. Saya gambar dengan tinta hijau aja ya. Ya. Ketika Anda mendorong ini, apa yang terjadi? M kecil akan mendorong M besar ke kanan kan? M kecil akan mendorong M besar ke kanan. Nah, di sini. Nah. Ini adalah gaya normal. Tegak lurus bidang sentuh kan? Ini tegak lurus kan? Bekerja pada M, ya, disebabkan oleh M. Ya, ini bekerja pada M. Nah, reaksinya, kita gambar merah ya. Reaksinya di sini ya. Ini harusnya satu garis, tapi supaya tidak terang ke sana. Ya, reaksinya ini. Ini adalah gaya normal yang bekerja pada M kecil disebabkan oleh M besar. Dan ini sama besar. Aksi reaksi kan? Ini gaya normal pada M besar, ini gaya normal pada M kecil. Oke, itu. Nah, sekarang
Kalau ini kan licin, tidak ada gaya gesek kan. Tapi kalau ini kasar, ditentukan oleh mu S ini. Kasar ini. Berarti di sini akan ada gesekan. Nah, gesekan adalah gaya yang sejajar bidang sentuh. Karena bidang sentuhnya vertikal, maka gaya geseknya juga akan vertikal. Akan vertikal ya. Nah, sekarang kalimatnya apa ini? Tidak turun ke bawah. Ya, tidak turun ke bawah. Jadi cenderung akan turun kan? Maksudnya cenderung akan turun. Ya, jadi ini sebetulnya cenderung akan turun karena dia bilang tidak turun ke bawah. Ini cenderung akan turun. Apa yang terjadi? Ini kan begini. Ya, ini cenderung akan turun. Jadi Anda perhatikan. M kecil akan menggesek M besar ke bawah. Ya, M kecil akan berusaha menggesek M ke bawah. Jadi M kecil ini akan menggesek M ke bawah. Ya, kita gambar dengan merah. Hijau. Ini akan menggesek M ke bawah. Begini. Ini adalah gaya gesek yang bekerja pada M besar disebabkan oleh M kecil. Karena cenderung M kecil ini akan bergerak ke bawah. Karena dia bilang tidak turun ke bawah kan, berarti cenderung ke bawah. M kecil akan cenderung ke bawah, berarti dia akan menggesek M besar ke bawah. Nah, tentu akan ada balasannya. Balasannya yang merah ini kan. Nah, ini akan ke sana. Ya enggak? Ini balasannya. Ini adalah gaya gesek yang bekerja pada M kecil disebabkan oleh M besar. Gitu. Dan ini aksi reaksi kan. Ini dengan ini sama. Jadi ini dengan ini sama besar. Ini adalah gesekan M kecil pada M besar. Ini gesekan pada M kecil disebabkan oleh M besar. Oke, saya harap Anda mengerti. Sudah selesai ya. Jadi kita udah gambar gaya berat sudah, gaya normal sudah, gaya gesek sudah. Tegangan tali belum ada ya. Tegangan tali belum ada. Belum ada tali di situ. Seperti itu. Nah, sekarang yang pertama kita cari dulu percepatannya kan. Percepatan ini dimiliki oleh benda M kecil dan M besar. Jadi tinjau M kecil dan M besar. Ya. Dipercepat A. Horizontal. Ya, sumbu X disebutnya. Sumbu X. Ya, arah ke kanan positif. Jadi ini gaya vertikal, tidak mempengaruhi gerak. Ini gaya vertikal, tidak mempengaruhi gerak. Ini juga gaya vertikal, tidak mempengaruhi gerak. Ini juga gaya vertikal, tidak mempengaruhi gerak. Jadi yang mempengaruhi gerak, kita catat ya. 1F. Ya, ke kanan ya. Plus. Oke. Terus ini. Ini. Ya. Ini kan horizontal. N. M kecil, M besar. Nih, gaya normal yang bekerja pada M kecil disebabkan oleh M besar. Ke kiri, min. Kemudian ini. N, M besar, M kecil. Ke kanan, plus. Sudah, nggak ada lagi. Ya, hanya ini. 1, 2, ya, jadi Anda perhatikan. Ke kanan plus, ke kiri min, ke kanan plus. Udah nggak ada. Oke, jadi kita masukkan di sini. Ya, sigma fx yang kita tinjau M kecil sama M besar. Kalau dalam arah horizontal, jadi M besar plus M kecil kali percepatan A. Ya, percepatan kita belum tahu, nggak ada. Percepatan di sini nggak ada tuh. Ini belum tahu ini. Jadi ini yang mau kita cari. Sigma fx, ini ada 3 kan? Ini sudah, plus F, min N, M, M, plus N, M, M. Sama dengan M plus M kali A. Ini hilang. Karena gaya aksi reaksi. Jadi kita dapat F sama dengan M plus M kali A. Ini persamaan 1. Ya, Anda lihat yang diketahui F belum tahu. F belum tahu ini. Malah ditanya. A juga belum tahu. Jadi di persamaan 1 ini ada 2 variabel. F belum tahu, A belum tahu. 2 variabel. Di matematik kita tahu persamaan dengan 2 variabel tidak bisa selesai dengan 1 persamaan. Harus ada 2 persamaan. Berarti kurang kan?
Oke, kurang, masih kurang. Nah, berikutnya adalah lakon kita M. Karena di sini bilang supaya M tidak turun ke bawah. Jadi sebetulnya lakon kita itu M. Ya, jadi kita sekarang tinjau M saja. Tinjau M saja. Ya, tinjau M saja. Pada sumbu Y. Ya, sumbu X kan tadi udah. Ya, sumbu X kan sudah, sekarang coba sumbu Y. Tapi M saja ya, kalau kita gambar nih M ya. Saya supaya Anda setuju, kita perbesar aja M. Ini, ya. Ini, M. Pertama gaya ini kan, F. Ini, ya. M saja. Kemudian ini, ke bawah. M kali G. Terus ini, ke kiri. Ya. N, M kecil, M besar. Ya, ini. Kemudian satu lagi yang ini, yang nggak kelihatan nama Anda ini. F ya, ini ke sana. Nah, ini ke sana ini. Nah, ini adalah F M, M. Nah. Oke, supaya gampang nulisnya, toh ini tidak perlu kan? Ini kan toh tidak perlu kan? Ini tidak perlu. Ini M, M, ini N, M, M. Sama ini. Jadi supaya tidak, ini kita tulis saja ini N, ini F. Begitu. Ya. Oke. Kemudian Anda tahu hubungan antara F dan N kan? Ini kan gaya normalnya ini, gaya geseknya ini. Ya, gaya gesek statik ya. Karena ini diam kan? Jadi F itu adalah mu S kali N. Nah, ini rumus ini. Gaya gesek statik kan? Ya, di sini tentu statiknya maksimum. Ya, karena apa? Supaya tidak turun ke bawah kan? Supaya tidak turun ke bawah, gaya gesek statik harus maksimum. Ya. Jadi F ini, Fs ini, ya. F mu S kali N. Oke, jadi yang maksud saya, F ini ada hubungannya dengan N. Jadi ini bukan dua variabel, tapi satu variabel aja. Artinya F kecil bisa kita ganti N besar, atau N besar kita ganti F kecil. Oke? Oke. Sekarang tinjau pada sumbu Y. Sigma F-nya 0. Kenapa? Ya karena benda M ini diam. Ya, benda M ini kan diam. Dia tidak turun ke bawah, berarti diam kan? Kalau diam kan, resultan gayanya 0. Nah, pada sumbu Y aja ya. Ada berapa gaya pada sumbu Y? Anda lihat 1, 2. Ya. Ini ke bawah min, ini ke atas plus. Ya, Anda lihat ya. Plus F. Jadi saya nggak nulis lagi ini ya, supaya singkat. Plus F min MG sama dengan 0. Jadi dari sini jelas F itu diketahui. M kali G. Ya. M diketahui kan? G diketahui. Jadi F itu sudah tahu kita. Kalau ketemu F, ganti ini. Berarti kalau F tahu, N-nya tahu. Masukkan ke sana. Ya. Ini, masukkan ke sana. Jadi MG sama dengan mu S kali N. Ya. Dari sini kita dapat N sama dengan MG per mu S. Nah, jadi sekarang N juga tahu ini. Ya, ini. Jadi jangan khawatir F dengan N itu sudah tahu. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi bukan variabel. Oke? Sudah ini. Ini tinjau M saja pada sumbu Y. Oke? Nah, sekarang pada sumbu X. Belum kan? Ya, jadi ini tinjau M saja pada sumbu Y. Sekarang tinjau M saja pada sumbu X. Tinjau M saja pada sumbu X. Pada sumbu X dia bergerak dipercepat A itu. Ya, dia bergerak dipercepat A ya. Ini dipercepat dengan A ya. Kan ini A, ini juga A. Ini A ini. Jadi dia bergerak kalau terhadap sumbu X dengan percepatan A. Oke, berarti gaya pada sumbu X ada dua ya. Satu F nih, plus ini. Satu lagi apa? Ini, kiri. Hanya ada dua. F besar, ini, min. Hanya ada dua ya. Jadi sigma F X, tapi M saja ya. Sama dengan M kali A. Ya, A belum tahu. Belum tahu memang A belum tahu. Sekarang sigma Fx apa? Plus F. Ya, plus F kan. Terus ini.
min N sama dengan M kali A. Nah, ingat N sudah diketahui, jangan khawatir ini N ini sudah. Jadi masukkan aja kalau nggak percaya. F min Mg per mu S. Ini sudah diketahui. Sama dengan M kali A. Nah, coba Anda lihat, F nggak tahu? Nggak tahu, nggak ada di sini F. Malah ditanya kan? A juga nggak tahu. M kecil tahu. Nih, mana tadi? Disuruh nyatakan dalam M kecil tahu. Gravitasi diketahui. Mu S diketahui. Ya, jadi dua variabel juga. Ya, ini persamaan dua. Variabelnya juga ada dua, F dan M. Nah, selesai sudah. Ini juga tadi dua. Selesai kan? Yang tadi kalau saya catat lagi ya. Nah, ini persamaan satu. Kan selesai ini. Dua variabel. Maka menurut matematik selesai ini. Ya. Jadi kalau Anda mau ngitung F, A-nya yang disubstitusikan. A-nya disubstitusi. Dari sini. Nah, dari sini kan kita dapat nih A. Berapa A ini? F per M plus M. Nah, ini kan, ini satu ini. Substitusi kedua. Selesai. F-nya tetap. Yang mau dihitung F-nya kan. Min Mg per mu S. Sama dengan M kecil kali A ya. A-nya itu ini. F per M plus M. Nah, begini. Yang mau dihitung F loh ya. Jadi ini harus dibawa ke kiri. Gitu kan ya. Jadi kalau kita bawa ke kiri ini jadi F. Ini dikurung. 1 kurang ini. M kecil per M besar plus M kecil. Begini kan? Ini pindah ke sana. Mg per mu S. Nah, ini selesai ya. Cuma kan kita atur supaya jawabannya enak gitu ya. Jadi ini tinggal F sama dengan yang kanan bagi kiri kan. Mg per mu S dibagi. Nah ini 1 kurang M kecil per M plus M. Begini ya. Begini. Nah kalau Anda mau jawabannya dalam Mg, ya diketahui kan, ditanyakan apa? F kan? Pertanyaan pertama itu adalah F ya. Oh F. F ya. Yang ditanya itu F. Dalam Mg tentu ya, jawabannya dalam Mg. Misalnya ini kita samakan penyebutnya dulu ya. Yang atas tetap aja dulu. Ya. Ini kita samakan penyebutnya dengan M besar plus M kecil gitu ya. Kan berarti 1 kali ini, berarti M besar plus M kecil dikurangi M kan. Nah, ini kan hanya ngatur jawaban, sebetulnya udah selesai ini. Nah, ini kan dicoret gini kan. Ini kan jadi Mg per mu S gitu ya. Kali, ini dibalik kan. Ini sebagai pembilang, ya M plus M per M. Begini kan ya. Oke, jadi hasilnya adalah sama dengan, nah ini dipisahkan gitu kan. Nah, M plus M per M, ini Mg per mu S. Nah, seperti ini jawabnya. Ya. Ya, jawabannya seperti itu ya. Itu saja sudah betul, gitu. Kalau ada, saya mau sederhanakan lagi, boleh. Ini dibagi aja sama dia. M bagi M 1. M kecil per M besar. Supaya dia bisa lihat ini fraksi dari M kecil per M besar. Mg per mu S. Sudah, nggak ada masalah ya. Ini nggak ada masalah. Nanti mu S yang mau dimasukin sini juga nggak ada masalah. Ya, jadi seperti inilah contohnya. Ya. Ya, mudah-mudahan Anda paham. Jadi kita sudah baru gaya normal, gaya berat, dan gaya gesek ya. Tegangan tali belum. Ya, ini contohnya ya. Nah, soal berikutnya adalah nomor 3.
Ya, nomor terakhir ya untuk contoh ini, untuk part 2 ini. Jadi hanya untuk pemahaman konsep dasar biar Anda paham. Mendalamnya ya Anda latih sendiri ya, beli bukunya atau ambil dari internet, terserah ya. Kalau Anda ingin beli buku mungkin ini bagus karena di sini ada soal-soal terbaru tapi nggak ada jawabannya. Nanti kesempatan lain kita jawab, kalau ada kita petik beberapa ya, tapi cukup OSK saja. Saya sebetulnya hanya Olimpiade Sains kota saja ya, atau KSN tingkat kota, kabupaten. Kalau tingkat provinsi itu adalah pelatih-pelatih ya, yang akan Anda hadapi kebanyakan siswa yang sudah pernah mendapat medali atau yang sudah sangat mendalami atau dosen-dosen ya. Bukan saya, kalau saya hanya sampai mengantar Anda ke konsep dasarnya saja. Oke, berikutnya adalah saya ambil dari soal yang satu lagi, ada buku saya juga ya, yang namanya OSN juga, hampir sama ya, tapi berbeda beberapa soal. OSN Fisika SMA ini juga tulisan saya, Presindo, itu diambil dari buku ini, ya, jadi buku OSN halaman 69 nomor 6. Ya, ini adalah OSK 2011. Ya. Ya, jadi kalau Anda buka halaman 69 ya. Sebagai penutup konsep dasar ini. Ya, ini soalnya. Ya. Soalnya seperti ini, ya. Jadi kalau kita gambar, di sini ada diketahui gambar ini. Ini ada dinding vertikal, kemudian di sini ada buku. Ya, buku M. Kemudian di sini dikasih gaya F yang membentuk sudut theta. Nah, seperti ini. Kalau kita baca soalnya, OSK 2011. Sebuah buku massa M diletakkan pada suatu dinding vertikal. Jadi Anda perhatikan kalau dindingnya vertikal, gaya normal horizontal, gaya gesek vertikal. Dengan pusat, dengan posisi seperti terlihat pada gambar. Koefisien gesek antara buku dan dinding adalah mu. Jadi koefisien geseknya itu mu. Jadi ini kasar ini. Untuk mempertahankan buku agar tidak jatuh, jadi perhatikan, mempertahankan buku agar tidak jatuh. Jadi cenderung jatuh. Ya, mempertahankan buku agar tidak jatuh. Nanti gaya geseknya itu gaya gesek maksimum, ya. Jadi gaya geseknya nanti itu gaya gesek statik, maksimum itu ya. Mu S kali N. Tapi di sini mu S-nya mu. Ya, jadi gaya gesek statik atau ses adalah mu kali N. Itu. Agar tidak jatuh, diberikan gaya F yang membentuk sudut theta terhadap horizontal. Di mana theta itu di antara min pi per 2 dan pi per 2. Untuk nilai theta tertentu, jadi untuk nilai theta tertentu, jadi anggap diketahui ya, untuk pertanyaan A ini, berapakah gaya minimum yang dibutuhkan? Berapa F minimum? Berapa gaya minimum ini? Ya, untuk theta tertentu, taruhlah seperti gambar itu. Berapa F minimum? Supaya buku ini tidak jatuh. Nah, ya seperti tadi, kita gambar dulu ya, supaya gampang kita salin lagi lah. Ya. M besar dulu. Tentu satu gaya berat ya. MG. Udah langsung aja MG. Ya. Kemudian perhatikan, ini adalah dinding. Berarti gaya normalnya horizontal kan? Gaya normalnya horizontal. Nah, kita kan gayanya kita tekan di sini. Berarti buku akan menekan dinding ke sana ya. Nah, perhatikan. Buku akan menekan dinding ke kanan. Kenapa? Karena kan gayanya di sini kan. Ini kalau kita buat begini. Nah, ya. Gaya F ini kan bisa kita uraikan atas satu gaya ini kita sebut Fx, ya kan? Satu lagi ini kan Fy, ya yang merah ini. Fx, Fy, gitu kan? Ini Fy. Nah, yang menekan dinding kan yang Fx ini. Dia menekan dinding ke dalam. Ya, gaya normal di dinding ke dalam, ya. Jadi ini adalah gaya normal pada dinding ini. Ya. Yang kita inginkan kan bukan dinding, tapi M. Maka gaya normalnya ke kiri. Nah, ini.
Gak apa-apa kita gambar. Nah, ini aja kita sebut aja N ya. Inilah yang kita gambar. Ini tidak kita gambar karena ini dinding. Sudah, gaya normal sudah. Sekarang gaya gesek. Arahnya vertikal ke atas atau ke bawah. Nah, tadi dibilang buku cenderung jatuh. Apa yang terjadi kalau buku jatuh? Dia akan menggesek dinding ke bawah kan gitu kan? Ini dinding, ini buku. Jatuh kan berarti bukunya menggesek dinding ke bawah tuh. Ya, Anda rasakan ya, bukunya menggesek dinding ke bawah. Ini gaya gesek pada dinding. Ya, kita kan tidak meninjau dinding, yang kita tinjau buku. Maka gaya geseknya akan ke atas di sini. Nah, inilah gaya gesek yang bekerja pada buku. Ya, kita sebut aja F gitu ya. Oke, jadi lengkap sudah ya. Gaya berat sudah, gaya gesek sudah, gaya normal sudah. Tegangan tali tidak ada ya. Tegangan tali belum ada. Oke, sudah lengkap. Kemudian yang kedua, gaya harus kita uraikan. Karena kita akan bikin sumbu X dan sumbu Y. Ini miring kan? Kita uraikan yang hijau ini Fx, yang merah ini Fy. Di mana Fx itu adalah ya trigonometri, dia alas F cos theta. Fy-nya adalah vertikal F sinus theta. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita tinjau buku kan? Buku. Vertikal dulu. Ya, diam kan? Diam vertikal kan? Dia tidak jatuh. Berarti di vertikalnya dia diam. Sigma Fy 0. Diam dia. Ya, ambil aja arah ke atas plus. Nah, sebelum mendaftar Anda lihat gaya pada sumbu Y ada berapa? Satu ini ya. Satu F buku. Kita daftar aja dulu. F buku kan? Yang merah ini. Kemana? Ke atas. Plus. Oke. Sudah di sini nggak ada. Ini. Kedua. MG. Ke bawah. Min. Nih. Didaftar dulu. Ini sekarang. Nah, Fy. Ke atas. Plus. Gitu. Dimana Fy-nya itu F sin theta. Nanti masukin F sin theta ini. Sudah ya, ada 3 ya. 1, vertikal ya. 2, 3. Oke, sudah. Masukkan sekarang ke sini. Plus F buku ya. F aja. MG min. Plus F sin theta. Sama dengan 0. Dan Anda harus tahu bahwa F itu mu kali N ya. Kan ini ada F nanti, ada N kan. Jadi F ini adalah mu kali N. Ya, ini gaya gesek statik semua. Mu-nya juga mu statik. Cuman kan diketahuinya mu kan. Ini. Oke. Jadi nanti kalau ada ketemu N dengan F itu sama. Ya. Anda bisa rubah F mu kali N atau N F per mu. Tentu lebih gampang merubah F mu kali N ya. Oke. Ini kita rubah mu kali N. Mu kali N. Oke, kita tulis saja seperti ini dulu. Analisanya nanti. Ini persamaan nomor 1 ya. Oke, kita lihat analisa. Di soal kita itu mu diketahui. Ya. Jadi mu itu dianggap diketahui. Theta sudah diketahui. Theta tertentu kan. M juga diketahui. Nanti kalau ada G mungkin dianggap diketahui. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya. Berapa besar gaya F ya kalau nggak salah ya? Agar tidak jatuh ya. Kalau nggak salah berapa gaya F ya? F minimum kan ya? Nih. Jadi yang ditanya itu F. Sekarang kita lihat. Mu diketahui. M nggak ada kan? Di sini nggak ada tuh. Ini yang diketahui. Ya, nggak ada. N ini nggak ada. Jadi variabel. M ada. Gravitasi ada. F tidak diketahui juga, variabel. Kalau nggak diketahui di sini variabel. Theta diketahui. Ya, jadi kalau Anda lihat ada 2 variabel kan ini. Yang satu F, yang satu lagi N. F ditanya. Artinya apa? Tidak mungkin selesai dengan persamaan satu ini. Satu lagi kurang. Ya, satu lagi kurang. Ya, kalau tadi itu kita kan dalam arah vertikal ya. Dalam arah vertikal, sekarang dalam arah horizontal. Dalam arah horizontal sekarang ya toh.
dalam arah horizontal sekarang, ya. Sekarang sigma fx horizontal. Bukunya bergerak nggak ketika Anda dorong? Enggak dong, 0. Kan dinding ini, ya. Ini dinding. Mana bisa bergerak bukunya? Ditahan kan? Ditahan oleh dinding. Jadi sigma fx 0. Nah, sekarang Anda lihat gaya pada sumbu X ada berapa? Ini 1. Fx ini kan yang hijau ini. Ya, positif. Yang hijau ini fx bukan fx ini. Fx ini nih. F cos theta. Yang ini. Oke. Ini vertikal. Ini. N. Ya. Ini plus kan. Ke kanan. N ke kiri min. Ada lagi nggak? Hanya 2. Hanya 2. Ya sudah, masukkan sekarang. Jadi plus F cos theta dikurang N sama dengan 0. Anda lihat ini persamaan nomor 2. Dilihat lagi variabelnya. F nggak tahu. Ya, F nggak tahu. Oke. Theta tahu. N nggak ada. Oke. Jadi variabelnya F dan N. Ya. Nomor 1 juga F dan N. Ya, udah bisa. Jadi 2 persamaan ini tinggal digabung. Digabung aja. Yang ditanya F. Berarti N-nya harus dirubah. Nah, dirubah dari sini. Jadi ini artinya N sama dengan F cos theta. Kan begitu persamaan 2 ini. Ini dimasukkan ke dalam persamaan 1. Ya, kalau ketemu N, ganti F cos theta. Ini. Ya toh, kalau kita masukkan di nomor 1, mu kali N, N-nya diganti nih. F cos theta. Ini tetap min mg plus F sin theta. Sama dengan 0. Nah, jadi ini. Kemudian karena F diketahui, maka ini dengan ini harus kita gabung. F-nya keluarkan. Ini jadi mu cos theta plus sin theta. Kan gitu. Ini transfer ke kanan. Min mg jadi mg. Maka F-nya ketemulah hasilnya. Yaitu mg per mu cos theta plus sin theta. Nah, inilah jawabnya. Ya. F sama dengan mg per mu cos theta sin theta. Ya. Pertanyaan yang kedua, ya, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua bukan pertanyaan fisika, tapi pertanyaan matematik. Ya, halaman 69, nomor 6. Ya. Pertanyaan yang kedua itu pertanyaan matematik. Berapa batasan nilai theta agar tidak mungkin ada gaya F, tidak mungkin ada gaya F yang bisa mempertahankan buku tersebut untuk tetap diam. Yang bisa mempertahankan buku tersebut untuk tetap diam. Ya, untuk tetap berada di dinding maksudnya, untuk tetap berada di dinding. Ya, itu pertanyaan matematik ini, ya. Pertanyaan matematik. Berapa batasan nilai theta ini agar tidak mungkin ada gaya F, tidak mungkin ada gaya F yang bisa mempertahankan buku tetap di dinding. Itu bukan pertanyaan fisika, pertanyaan matematik. Lihat aja persamaan ini. Theta kan ada di penyebut, maka Anda sudah tahu, supaya bisa dikerjakan penyebut ini tidak boleh 0. Ya, jadi penyebut tidak boleh 0. Itu batasannya. Kenapa? Karena kalau penyebutnya 0, F-nya tak inggah. Ya. Kalau penyebutnya 0, kalau Anda tanya, kalau penyebutnya 0, F-nya akan tak inggah. Ya, tak inggah itu artinya gaya yang sangat besar. Tidak mungkin bisa Anda berikan. Ya, sangat besar. Nah, itu. Jadi itu. Jadi mu cos theta ditambah sin theta tidak boleh 0. Ya, itu yang saya bilang, ini pernyataan matematik, ya. Bukan fisika. Oke, jadi ini Anda tinggal pindahkan ini ke sana supaya nanti jadi tangen. Sin theta tidak sama dengan min mu cos theta. Ini bagi ke sini kan jadi sin theta
per cos theta tidak boleh sama dengan min mu. Jadi ini tangen theta kan? Tangen theta tidak boleh sama dengan min mu. Nah, ini syaratnya. Atau mu tidak boleh sama dengan, tapi kan tangen theta syaratnya. Ya, syaratnya kan batasan nilai theta. Jadi ini batasannya. Tangen theta tidak boleh sama dengan min mu. Kalau tangen theta sama dengan min mu, maka Anda perlu gaya yang besarnya tak hingga. Dan itu artinya dalam matematik tidak bisa kita lakukan. Ya, karena sangat besar. Oke, demikian 3 contoh soal ini untuk memberi gambaran kepada Anda tentang gaya berat, gaya normal, dan gaya gesekan. Ingat, gaya gesekan ada 2 jenis, gaya gesekan kinetik dan gaya gesekan statik. Kinetik adalah pada saat dua benda diam relatif, kedua benda bisa bergerak, tapi antara kedua benda tidak saling bergerak. Yaitu yang saya kasih contoh kalau Anda mendorong benda laptop di atas meja. Meja dan laptop bergerak terhadap lantai, tapi antara laptop dan meja tidak saling bergerak. Itu gaya gesek statik. Kemudian gaya gesek statik itu nilainya bertumbuh dari 0 sampai Fs maksimum. Fs maksimum adalah mu s kali n. Sementara kalau gaya gesek kinetik dianggap tetap. Ya, yaitu ketika mobil yang Anda dorong sudah bergerak. Ya, Fk sama dengan mu k kali n. Ya, demikian. Nah, di part 3 nanti kita akan lanjutkan dengan gaya tegangan tali. Kita bahas beberapa contoh soal gaya tegangan tali saja. Kemudian tegangan tali kita kombinasi dengan gaya normal, gaya gesek, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita bisa bahas beberapa soal lagi. Dan dengan demikian pengantar Olimpiade Fisika SMA Dinamika Partikel selesai. Ya, minggu depan. Anda pelajari dengan baik. Kemudian nanti kita maju lagi dengan dinamika partikel gerak melingkar. Ya, dinamika partikel tapi geraknya sekarang bukan lurus tapi melingkar. Sudah itu selesai baru kita berhubungan dengan dinamika rotasi. Sedikit demi sedikit ya. Untuk Anda tahun depan ya. Bagi yang kelas 1 nanti kan naik kelas 2 di kelas 2 Anda bisa lebih mahir. Sehingga konsep dasar setelah konsep dasar Anda pahami dengan baik, barulah Anda ikut latihan. Ya bersama guru Anda atau pelatih Anda. Ya. Itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda di dalam mempelajari fisika lebih lanjut. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak tertinggal dengan materi yang akan kami berikan atau upload. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya, Martin Kanginan.